Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bincang Ramadan dapat hadir kembali di tengah-tengah dulur Kemenak Jatim yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan kita pelajari bersama. Senang sekali saya, Indana Aminatuz Zulfa, dapat menemani dulur Kemenak Jatim dalam acara Bincang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Selama kita berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan atau minum seharian penuh, melainkan ada dampak baik pada kesehatan tubuh kita. Ya, kali ini kita akan berbincang santai dengan tema puasa dan kesehatan. Ramadan benar-benar membawa berkah pada kita semua. Salah satunya berdampak baik pada kesehatan tubuh kita. Lalu sebenarnya bagaimana puasa ini dapat berdampak pada kesehatan tubuh kita? Penasaran dulur? Agar tidak penasaran lagi, kali ini saya bersama dengan Dr. Retno Ayuningsih Palupi. Tetap bersama kami dan simak dengan seksama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Indah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Tambah sehat gak Bu saat berpuasa? Harus sehat. Nggih Bu, kali ini tema kita adalah puasa dan kesehatan. Sebenarnya bagaimana puasa ini dapat berdampak pada kesehatan tubuh kita, Bu? Baik, terima kasih Mbak Indah sebelumnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan, yang mana puasa yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat yang beragama Muslim. Seperti kita ketahui, puasa itu sendiri adalah suatu tindakan yang dimana kita disuruh untuk menahan makan dan minum dalam waktu jangka periode tertentu. Yang mana puasa ini biasanya dilakukan untuk sebagai kegiatan kita untuk umat Islam, untuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk beberapa kegiatan yang diperlukan untuk suatu kesehatan. Nah, puasa ini sendiri memberikan beberapa manfaat yang sangat baik sekali. Terutama yang pertama itu bisa memperbaiki fungsi otak kita. Karena puasa sendiri itu mendorong produksi protein yang mendukung pembentukan dan perkembangan saraf, yang mana protein tersebut akan mendorong sel punca atau induk di otak untuk mengeluarkan pertumbuhan sel-sel baru di otak kita. Oleh sebab itu makanya dapat membantu fungsi otak tersebut. Kemudian yang kedua, tambah encer gitu Bu otaknya. istilahnya menjadi lebih baik fungsi otak kita dari sebelum-sebelumnya. Jadi akan lebih fresh, untuk mengingat-mengingat akan lebih baik ininya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena dengan berpuasa itu akan memicu proses regenerasi sistem kekebalan tubuh yang dapat memicu sel-sel induk untuk memproduksi sel-sel darah putih yang baru. Dengan sel-sel darah putih ini itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam melawan berbagai proses infeksi. Makanya tambah sehat itu tadi. Betul ya, Bu, sekali. ya. Jadi dengan kita berpuasa malah tambah harus sehat. Sehat. Kemudian yang ketiga, secara spiritual dan emosional itu juga dapat meningkatkan rasa bahagia. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa kita akan menjadi dapat mengendalikan diri kita, perilaku, pikiran dan perasaan kita dari yang negatif-negatif. Karena tubuh kita itu memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit dan memicu rasa bahagia. Dan juga dengan kita sering berpuasa akan menambah jumlah hormon kortisol. Nah, dengan hormon kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal ini akan menjadi lebih stabil sehingga mengurangi stres. Nah, Makanya kalau biasanya ada puasa itu tampaknya lebih fresh ya Bu. Ya, betul. Kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai, ya kan gitu. Jarang marah juga nih. Nah, betul, kita kan lebih menahan emosi ya. Betul. Kemudian juga kita bisa meningkatkan hormon pertumbuhan atau yang disebut dengan HGH.
hormon human growth hormone. Nah, dari hormon ini itu akan mengatur metabolisme tubuh kita sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot, membakar lemak, bahkan dapat menurunkan berat badan tanpa kita harus kehilangan otot. Nah, berarti buat diet enak puasa, Bu, wah, ya? betul, ini adalah salah satu terapi yang sangat Sangat baik. ya, betul. Ini. Kemudian juga kita mungkin sering dengar yang namanya detoksifikasi. Nah, kita dapat meningkatkan detoksifikasi kita selama kita berpuasa karena kita akan membuang zat beracun tersebut. Ini ya. Dan yang ini yang biasanya sering dialami oleh para penderita diabetes itu adalah mengatasi namanya resistensi insulin. Karena dengan puasa kita akan efektif dalam menjaga kadar gula di dalam darah lebih menjadi stabil. Sehingga amat sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Betul. Dan yang terakhir adalah itu untuk menyehatkan jantung kita. Nah, karena dengan puasa kita secara teratur akhirnya membuat tubuh kita secara beradaptasi dengan baik sehingga lemak yang dipakai di dalam lemak yang dalam tubuh kita itu dipakai untuk sebagai sumber energi utama kita. Jadi akhirnya berdampak mengurangi kadar kolesterol di dalam darah kita dan mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi sangat banyak ya manfaat Betul puasa sekali. ini. Itu beberapa manfaat puasa yang bisa kita dapatkan. Itu seringkali di masyarakat itu kalau seumpama berpuasa kan sering mengonsumsi yang manis-manis itu, Bu. Betul. Apakah itu juga mempengaruhi yang diabetes tadi? Kan ada fungsi pada diabetes tadi. Betul. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, yang mengandung kadar gula lebih tinggi, justru akan membuat kita merangsang lebih cepat lapar dan cepat haus. Karena pada saat kita mengkonsumsi makanan yang manis pada saat sahur, terutama pada sahur itu akan menyebabkan kadar gula dalam darah kita meningkat secara drastis. Sehingga dihancurkan berlebihan yang akhirnya menyebabkan kita akan menjadi lebih mudah lapar. Salah satu itu. Kemudian yang kedua, satu sisi kalau untuk penderita diabetes kan pasti kadar gulanya harus dibatasi. Jadi kalau dengan konsumsi yang berlebihan akan meningkatkan kadar gulanya sehingga menjadi tidak stabil. Makanya kalau sahur itu lebih baik jangan yang manis-manis nih. Betul sekali. Air minum putih, air putih yang cukup ya. Terus kemudian tidak dianjurkan makanan yang berkadar gula tinggi. Malah sebaiknya yang dia makanan yang tinggi serat tetapi kalorinya lebih rendah. Terus kalau seumpama kan biasanya Ramadan ya, Bu. Habis itu banyak yang masih marah, itu apa zatnya itu kurang keluar nggih? Mungkin dalam untuk pengendalian dirinya mesti lebih lagi ya kan, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian bukan dengan puasa akhirnya membuat emosi kita menjadi tidak stabil, bukan. Mungkin ada beberapa faktor-faktor di luar itu yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya mungkin dengan tidur yang kurang ya kan, terus kemudian faktor stres dalam pekerjaan mungkin, atau mungkin yang masih kuliah, yang masih belajar, ada juga faktor stresnya juga. Bu, ini ada beberapa pertanyaan dari Dulur Kemenak Jatim yang sudah masuk ke saya. Apakah ada efek samping kesehatan yang perlu kita perhatikan selama berpuasa itu, Bu? Oke, jadi memang dalam berpuasa itu memang ada beberapa efek samping yang terjadi jika asupan nutrisi baik makanan dan minumannya itu kurang terpenuhi. Nah, kalau misalnya terpenuhi sebenarnya dia memberikan dampak yang baik. Tetapi kalau jika ini kurang, maka akan menimbulkan efek samping. Salah satunya adalah dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Ya, karena cairan dalam tubuh kita kurang dalam waktu yang lama. Kemudian kebutuhan energi tubuh kita juga tidak tercukupi. Kemudian juga memicu turunnya berat badan terlalu drastis ya. Dan kemudian mungkin karena asupannya yang kurang menyebabkan daya tahan tubuh kita akan semakin menurun, akhirnya mudah terkena infeksi. Ya, betul. Kemudian yang pada orang yang mengurangi asupannya itu juga bisa menyebabkan yang namanya hipoglikemi atau kadar gula di dalam darah yang turun secara drastis, sehingga menyebabkan kadang-kadang orangnya sering geliengan, pusing, kayak seperti mau pingsan. Nah, itu tanda-tanda dari hipoglikemi. Nah, yang terakhir itu yang biasanya sering dialami adalah meningkatkan resiko asam lambung. Nah, ini sering terjadi biasanya. Betul. Karena biasanya mungkin makannya pada saat berbuka atau sahur itu makan yang pedas, asam-asam. Nah, itu juga meningkatkan asam lambung. Terus niki
puasa dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang ya Bu? Betul, itu betul sekali. Jadi memang dari puasa itu akan memberikan dampak psikologis ya. Di mana puasa sendiri itu dapat mengubah pikiran seseorang itu akan menjadi lebih tenang, lebih damai, bahkan lebih bahagia. Karena tadi ada hormon endorfin dan hormon kortisol tadi. Nah, kemudian juga dia mengurangi rasa takut. Nah, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan. Karena Nah, sekarang saya nggak cemas ya Bu ya. Saya sudah berpuasa. dan juga kalau berpuasa kan setannya diikat ya Pak ya. Benar-benar nggak ada yang ganggu ya. Betul. Terus kemudian dengan puasa kita dapat mengurangi kecemasan, depresi, karena kan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga yang paling ini kita dapat meningkatkan rasa empati dan simpati kita terhadap kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi dengan pada bulan Ramadan ini amat sangat tepat sekali kita akan melakukan hal itu. Sedekah, bagi Ya, takjil, betul ngoten sekali. nggih, Bu, ya. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menjaga asupan nutrisi yang seimbang selama berpuasa, Bu? Oke, jadi puasa itu memang memerlukan nutrisi atau pola makan yang seimbang pada saat kita berbuka ataupun kita pada saat sahur. Kemudian selain itu menjaga pola makan, kita juga perlu istirahat yang cukup ya. Kemudian mengelola stresor dan juga kalau diimbangi dengan olahraga yang cukup. Nah, yang sekarang mungkin olahraga aja. Biasanya males Bu kalau puasa olahraganya. Iya, padahal dengan olahraga yang ringan aja itu sudah sangat Sudah membantu, cukup. betul. Terus juga kalau pada saat kita berpuasa, jangan lupa kita selalu mengkonsumsi makanan yang nutrisi yang seimbang, yang diperlukan untuk menjaga tubuh kita. Karena kan kita selama 12 jam sudah berpuasa dan lambung kita juga sudah kosong selama kurang lebih 12 jam. Jadi kita memerlukan makan makanan yang mudah dicerna, yang mudah diserap untuk memenuhi asupan-asupan kita tadi. Ketika berpuasa itu sering kali kayak bibir itu kering Bu. Nah, Itu karena betul sekali. dehidrasi nggih. Betul Itu banget. bagaimana mencegahnya Bu? Jadi untuk mencegah supaya kekurangan cairan atau dehidrasi dalam tubuh kita, berarti kita harus memenuhi kadar cairan di dalam tubuh kita. Paling nggak minimal dalam sehari itu bisa 8 gelas. 8 ininya. gelas Iya. minum. Misalkan kalau kita pas lagi puasa begini, itu 2 gelas pada saat kita baru berbuka puasa. Nah, setelah kita berbuka puasa, diikuti 4 gelas pada saat kita setelah tarawih, sholat tarawih sampai menjelang kita mau tidur. Ya, berarti kan sudah 6 gelas ya. Kemudian nanti pada saat kita bangun sahur ditambah 1 gelas lagi sebelum kita sahur. Dan pada saat setelah kita sahur sampai menjelang imsak kurang lebih 1 sampai 2 gelas lagi. Jadi insya Allah akan tercukupi cairannya. Jadi harus banyak minum tadi ya Bu? Betul. Nah, cairan itu sebenarnya tidak hanya harus air putih saja. Jadi misalkan Mbak makan pakai sayur ada kuah airnya, itu sudah termasuk cairan. Dan juga kalau misalkan Mbak makan sayur atau buah-buahan yang mengandung air atau minum susu, teh itu juga salah satu bentuk cairan. Jadi kalau dihitung sebenarnya sudah cukup dan bahkan lebih ininya. Gitu. Kalau seumpama ketika berpuasa ini apa ada makanan-makanan yang harus dihindari ya Bu? Ya, betul. Jadi ada beberapa makanan yang harus dihindari. Yang pertama, makanan yang berkadar lemak tinggi, terutama goreng-gorengan. Goreng-gorengan nggak boleh Bu? Iya. Padahal banyak di jalanan itu jual favorit ya. Apalagi Apalagi kalau harus kita mau ada. buka puasa. Betul sekali. Karena memang makanan ini dapat memicu asam lambung, dapat juga meningkatkan resiko kolesterol. Kolesterol. Betul. Padahal tadi seperti yang saya jelaskan di awal, pada saat kita berbuka, kita harus berbuka dengan sesuatu yang mudah diserap dan mudah dicerna. Sedangkan gorengan ini adalah makanan yang sulit dicerna ininya. Terus kemudian tadi juga makanan yang mengandung kadar gula tinggi yang manis-manis itu harus juga dikurangi. Kemudian makanan yang terlalu pedas dan asam karena kan bisa memicu produksi asam lambung selama kita berpuasa. Nah, terus juga makanan yang mengandung gas. Contoh adalah sayur kol, nangka, kedondong, buah durian. Nah, itu makanan-makanan yang menimbulkan gas ini itu juga bisa memicu produksi asam lambung. Gitu. Terus kemudian makanan yang mengandung tinggi garam. Karena kenapa? Karena kalau dia tinggi garam akan mempercepat kita menjadi lebih cepat haus. Dan kemudian juga meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Dan yang terakhir mungkin yang sering dialami itu adalah minuman yang berkafein dan bersoda. Contoh misal kopi atau teh ininya. Iya, kenapa? Karena memang
minuman yang berkafein ini dia sifatnya diuretik, jadi membuat kita akan mempercepat produksi urin atau kencing, sehingga kita akan menjadi sering keluar kencing, bolak-balik kencing. Nah, padahal kan kita harus menjaga nih cairan kita supaya tidak dehidrasi, ya kan? Apalagi saat terawih tuh Bu, biasanya kepingin kencing betul. gitu kan. Jadi kita mungkin sudah puasa panjang, kita cairannya masih kurang, pada saat buka kita sudah memenuhi lagi, tapi ternyata kita karena mungkin minum kopi atau teh akhirnya menyebabkan kita sering kencing. Akhirnya cairannya kan kurang lagi. Gitu, makanya biasanya tidak disarankan. Biasanya itu ketika buka puasa nih Bu. Iya, betul. Kan mau masuk terawih. Ketika sholat terawih itu kadang-kadang sering kayak kepingin ngentut saya, tapi sudah wudhu, terus wudhu lagi, ngentut lagi, wudhu lagi. Itu karena apa ya Bu ya? Nah, biasanya memang dalam pencernaan kita, terutama usus kita tuh ada gas atau istilahnya gas dalam usus ya ininya. Nah, itu kalau misalnya dia terlalu banyak berlebihan atau mungkin sering mengalami kembung, nah itu menyebabkan gas itu kan dia harus bisa dikeluarkan sebenarnya. Nah, refleksnya itu ada dengan kentut. Jadi gitu. kalau mungkin supaya kita tidak terlalu sering kentut, kita harus mengurangi makanan yang mengandung gas tadi. Gitu. Jadi supaya nggak terlalu kembung perutnya, jadinya kan gasnya nggak terlalu banyak yang diproduksi. Ya, mungkin dari Bu Dokter Retno ada pesan buat pemirsa Dulur Kemenak Jatim, Bu. Baik, untuk para umat muslim yang saya cintai seluruhnya, kita selama menjalankan puasa Ramadan ini sebaiknya memang selalu dipenuhi asupan nutrisinya yang bergizi, yang seimbang dan sehat, agar kita dalam menjalankan puasanya dapat berjalan dengan lancar dan selalu tetap dalam kondisi yang sehat. Insya Allah itu aja Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan serta tausiah dari Ibu Retno. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa pemirsa Dulur Kemenak Jatim, jangan banyak mengonsumsi gorengan karena itu sangat berbahaya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Tidak terasa kita telah di ujung acara. Saya Indana Aminatul Zulfa senang sekali bisa menemani Dulur Kemenak Jatim. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian agar dapat mendengarkan dan mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.